Ketegangan antara Iran dan para Zionis memasuki titik didih, di mana serangan terbaru yang dilancarkan oleh Amerika ke Teheran pada Kamis 5 Maret kemarin, banyak warga sipil disebut menjadi korban, termasuk perempuan dan anak-anak. Bahkan sebuah sekolah putri dikabarkan ikut terdampak dalam serangan di hari pertama konflik yang pecah pada 28 Februari 2026. Ketegangan pun langsung melonjak tajam. Iran merespon cepat. Pasukan Islamic Revolutionary Guard Corps mengumumkan peluncuran rudal hipersonik terbaru mereka, Khorramshahr 4, menuju target strategis di Israel. Salah satu target yang disebut dalam laporan adalah Ben Gurion Airport, bandara internasional utama dekat Tel Aviv. Rudal ini disebut membawa hulu ledak hampir 1 ton, cukup untuk menyebabkan kerusakan besar. Dan hal itu bisa kita lihat sendiri, bagaimana rudal-rudal Iran terus menari-nari di langit Timur Tengah hingga hari ke-6, dan membuat jutaan penduduk Israel berteriak ketakutan. Namun, Iran sama sekali tidak menunjukkan tanda menyerah. Pada dini hari 6 Maret, Iran justru melancarkan gelombang balasan baru. Puluhan rudal balistik ditembakkan ke arah Israel. Salah satu yang digunakan bahkan disebut sebagai rudal kelas atas, Fatah II, yang dikenal jauh lebih sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara. Akibatnya, sirine peringatan serangan udara kembali berbunyi di berbagai kota besar Israel, termasuk Tel Aviv dan Yerusalem. Dan tak hanya Fatah II, Iran juga meluncurkan sejumlah rudal Khorramshahr 4 yang membawa hulu ledak hampir 1 ton. Beberapa rudal berhasil diintersepsi, namun tidak semuanya. Sebagian puing dan dampak ledakan menyebabkan kerusakan di sejumlah titik. Lihatlah skala kehancuran ini. Sebuah video memperlihatkan kerusakan yang terjadi di kawasan Kiryat, Tel Aviv. Area yang sangat sensitif karena berada dekat dengan kompleks Kementerian Pertahanan Israel. יואו, הלך הבניין. יואו. וואלה, יש אנשים לכודים. וואו. Foto-foto yang beredar juga menunjukkan skala kerusakan yang cukup besar di beberapa bagian kota. Namun memang cukup sulit menemukan banyak video dari lokasi kejadian. Pemerintah Israel diketahui memberlakukan sensor ketat terhadap publikasi kerusakan akibat serangan Iran, sehingga sebagian besar dokumentasi yang beredar hanya berupa foto atau rekaman terbatas. Bahkan menurut laporan terbaru, pemerintah Israel membungkam media seperti CNN yang sempat melaporkan akan kehancuran Tel Aviv dan meminta video untuk di-take down. We're not showing you that because we're not going to show, the Israeli government does not allow us or want us to show where that may have come up, that interceptor. But Lebih lanjut, dengan serangan yang dilancarkan oleh Israel dan Amerika pada hari Kamis kemarin, membuat situasi di Timur Tengah masih jauh dari kata tenang. Justru sebaliknya, konflik ini kini mulai dianggap sebagai ujian besar bagi sistem pertahanan udara Israel. Selama bertahun-tahun, Israel dikenal memiliki salah satu sistem pertahanan udara paling canggih di dunia. Beberapa di antaranya bahkan sangat terkenal, seperti Iron Dome yang dirancang untuk mencegat roket jarak pendek. Kemudian ada juga Arrow yang difokuskan untuk menghadapi ancaman rudal balistik jarak jauh. Sistem-sistem ini selama ini dianggap sebagai perisai langit Israel. Namun, gelombang serangan yang datang kali ini benar-benar menguji kemampuan mereka. Rudal yang diluncurkan Iran bukan hanya banyak, tetapi juga memiliki karakteristik yang semakin kompleks. Sebagian memiliki kecepatan sangat tinggi,
Sebagian lagi membawa hulu ledak yang jauh lebih besar dibandingkan roket biasa. Dalam situasi seperti ini, sistem pertahanan udara memang masih mampu mencegat sebagian besar ancaman. Namun tidak semuanya, dan justru disitulah letak masalahnya. Karena meskipun hanya beberapa rudal yang berhasil lolos, dampaknya tetap bisa sangat besar. Terutama ketika rudal yang digunakan memiliki daya hancur yang tinggi. Beberapa laporan menyebutkan bahwa dalam beberapa serangan terakhir, Iran mulai menggunakan rudal yang lebih besar dan lebih kuat. Akibatnya, ketika satu rudal berhasil menembus pertahanan udara, kerusakan yang ditimbulkan bisa sangat signifikan. Bangunan rusak, infrastruktur terdampak, dan kepanikan pun langsung menyebar. Di sisi lain, masyarakat Israel mulai merasakan tekanan psikologis yang semakin berat. Selama beberapa hari terakhir, jutaan orang hidup dalam kondisi siaga terus-menerus. Dan hal itu bisa kita lihat, kepanikan penduduk Israel saat rudal-rudal Iran menghantam keras di jantung kota mereka. Tel Aviv, missile warnings dictate the day's rhythm. Here, it's a race to the shelter for this French woman and the rest of the city's residents. I wasn't expecting. Iron Dome Israel mulai kewalahan. Dalam konflik Israel dan Iran yang memanas di awal Maret 2026, sistem pertahanan udara Israel yang terkenal Iron Dome sedang menghadapi ujian paling berat sepanjang sejarahnya. Selama ini Iron Dome dikenal sangat efektif. Sistem ini dirancang untuk menghancurkan roket jarak pendek yang biasanya ditembakkan dari Gaza atau Lebanon. Tapi kali ini, situasinya jauh berbeda. Iran tidak hanya meluncurkan beberapa roket. Mereka mengirim gelombang besar rudal balistik, drone, hingga rudal hipersonik dalam serangan yang disebut Operation True Promise 4. Strateginya sederhana tapi mematikan. Saturation Attack atau serangan jenuh. Artinya, Iran menembakkan begitu banyak proyektil sekaligus agar sistem pertahanan Israel kewalahan. Bayangkan saja, radar harus melacak ratusan target dalam waktu bersamaan, sementara stok rudal pencegat juga terbatas. Sebenarnya, pertahanan Israel tidak hanya mengandalkan Iron Dome. Mereka juga memiliki lapisan pertahanan lain seperti David Sling, serta sistem anti-rudal jarak jauh Arrow 3. Bahkan Amerika Serikat ikut membantu dengan sistem seperti THAAD. Meski begitu, volume serangan yang sangat besar membuat beberapa rudal tetap berhasil menembus pertahanan. Beberapa kota seperti Tel Aviv, Yerusalem, Beit Shemesh, hingga Beersheba dilaporkan terkena dampaknya. Sirine peringatan berbunyi hampir tanpa henti, dan sejumlah bangunan mengalami kerusakan, meski tingkat penjegatan masih sangat tinggi. Diperkirakan antara 85-95%. Dalam serangan sebesar ini, bahkan sedikit rudal yang lolos pun bisa menyebabkan kerusakan besar. Apalagi setelah konflik panjang sebelumnya, laporan menyebut stok rudal pencegat Israel mulai menipis. Jika eskalasi ini terus berlangsung, sistem pertahanan paling canggih sekalipun bisa menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan hal itu bisa kita lihat bagaimana rudal-rudal Iran menembus sistem pertahanan yang katanya paling kuat tersebut.
Puncak kemarahan Iran ke Amerika Serikat dan Israel. Puncak kemarahan Iran akhirnya meledak. Semua bermula ketika serangan besar yang dikenal sebagai Operation Lion's Roar yang menghantam ibu kota Teheran. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel menargetkan fasilitas militer, pusat komando, hingga lokasi strategis di jantung pemerintahan Iran. Serangan ini bukan hanya merusak infrastruktur penting, tetapi juga menewaskan ratusan orang dan melukai ribuan lainnya menurut laporan pemerintah Iran. Bagi Teheran, ini bukan sekadar serangan militer. Ini dianggap sebagai provokasi besar yang menyerang kedaulatan negara. Akibatnya, Iran langsung bersumpah membalas. Militer Iran kemudian meluncurkan ratusan rudal dan ribuan drone yang diarahkan ke target Israel serta pangkalan militer Amerika di berbagai negara Timur Tengah. Serangan balasan itu menjalar ke berbagai wilayah, dari Israel hingga pangkalan Amerika di kawasan Teluk, membuat konflik Timur Tengah berubah menjadi perang regional yang semakin luas. Kini dunia menahan napas, karena bagi Iran, serangan di Teheran itu bukan hanya serangan biasa. Itu adalah garis merah yang memicu puncak kemarahan mereka terhadap Amerika dan Israel. Bahkan terbaru, salah satu pejabat Angkatan Darat Iran mengatakan kalau musuh telah mulai kehabisan amunisi dan ini akan menjadi titik balik kemenangan bagi umat muslim di dunia. ما از تجهیزات دشمن مطلعیم، از مهمات دشمن مطلعیم. شما ببینید خود دشمن امروز داره اعتراف میکنه که حجم عظیمی از مهمات پدافندیش رو به کاهشه. یعنی شما چند روز دیگه پایگاه‌های آمریکا در منطقه بی‌دفاع خواهند بود. چند روز دیگه در سرزمین‌های اشغالی مناطق بی‌دفاع خواهند بود. گرچه اینجا من داخل پرانتز یه نکته خدمت شما عرض کنم، الان زمزمه‌هایی در همین کشورهای منطقه در بین تحلیلگران عرب منطقه وجود داره که امریکایی‌ها اصلاً از کشورهای عربی دفاع نمی‌کنن. Dan terlepas dari apapun, pada akhirnya perang ini bukan hanya tentang rudal, teknologi, atau siapa yang paling kuat di langit Timur Tengah. Di balik semua ledakan itu, ada jutaan manusia yang hidup dalam ketakutan. Sirine terus berbunyi, anak-anak berlari mencari perlindungan, dan dunia hanya bisa menyaksikan ketegangan ini terus membesar. Karena ketika kemarahan sudah mencapai puncaknya, yang paling mahal harganya selalu adalah kehidupan manusia. Kini dunia hanya bisa berharap bahwa konflik ini tidak berubah menjadi perang yang jauh lebih besar.